Kami bersyukur ya Tuhan boleh menikmati di dalam awal minggu dalam awal tahun ini. Kami percaya Tuhan setiap langkah kami yang sudah kami awali dengan Engkau, kami percaya Engkau akan menuntun kami sampai pada akhirnya tahun 2005 ini dengan penuh kemenangan dan penuh mujizat besar. Dan dengan percaya dengan kehadiran-Mu Engkau sudah menjamah kami persatu persatu. Dan dengan kehadiran-Mu ya Tuhan Engkau mencurahkan damai sejahtera sukacita, bahkan dengan kekuatan yang baru. Kami saat ini akan duduk manis untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi semua. Kami percaya Engkau saat ini sudah berbicara pada kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali Bapak Ibu berjumpa di awal minggu, awal tahun. Berarti saya masih bisa mengucapkan Happy New Year. Bagaimana kabarnya? Baik-baik Bapak Ibu? Luar biasa ya. Oke, Anda dari mana luar biasa? Dari luar negeri, luar kota, luar pulau? Haleluya. Yang Anda nikmati saja kemarin ya. Saya pernah bolak-balik berkata ya, Anda boleh menikmati pergi kemana saja. Ya, bahkan sampai mau keliling bulan pun silakan. Ya. Tapi tidak boleh K. Kalau Indonesia K. Kalau Inggris C. Gak boleh apa? Kredit. Dilarang. Coba tim musik katakan, dilarang kredit. Yang keras, 1, 2, 3. Yang keras sampai ke belakang, dengar. 1, 2, 3. Saudara, itu tadi mewakili suara saya. Dilarang kredit. Kredit boleh kalau memang digunakan ya untuk sesuatu yang bukan untuk keliling-keliling dunia. Boleh digunakan kalau itu ada manfaat fungsinya untuk sementara. Kita perlukan boleh. Untuk modal kerja ya. Tapi itu modal kerja tapi untuk yang sudah jelas kerjanya. Bukan kredit untuk dimakan minum. Wah ini ya senep. Senep apanya Pak Inggi kira-kira? Senep apa aja? Lambungnya. Lambungnya kumat. Kalau bahasa saya, cekot-cekot pilihan kita. Pusing bayarnya. Tapi bicara ada bunganya. Waduh. Bunga sekarang paling tinggi berapa? Normal. Bagaimana Pak Budi? Pernah pengalamannya? Berapa persen Pak bunga? Per bulan ya? 2 sampai 5. Oke, 2 sampai 5. Tapi saya dengar ada 10 Pak. Ada. Ini keterlaluan ya. Orang Jepang bilang gorok itu Pak. Ya, 10% ada. Saya pernah tahu ada 10%. Tapi orang ini karena terpepet dan kesempatan dan kesempitan. Wah ini benar-benar bahasa apa ini? Bahasa di orang lapangan bahasa apa ini? Bahasa apa yang namanya? Pak Gunawan bahasa apa Pak? Biar bantu Pak. Orang yang bunganya main tinggi-tinggi ini bahasa apa Pak? Lintah darat. Ya, lintah darat. Nyedotnya darat itu banter. Ada mesinnya banter nyedot. Jadi darat itu bisa habis. Ya. Orang itu bisa mati sudah benar-benar. Stres mikirkan bayar. Tapi di sini saya yakin nggak ada loh ya. Kalau ada di stop. Ya, kalau ada bantu ya bantu saja. Kalau seandainya memang Anda memang bisnis, ada detailan bisnis, itu wajar aja. Tapi ada kesepakatan ya, ada kesepakatan antara A dan B. Itu dibenarkan. Karena undang-undang mengatakan apapun yang diperbuat oleh para pihak, ya itu seperti berlaku seperti undang-undang. Karena tahu sama tahu, dibolehkan. Tapi jangan menggunakan tadi lintah darat, itu dilarang. Katakan tim musik yang keras, lintah darat dilarang. Gak boleh lintah darat. Ya. Tapi kalau ada, tapi saya yakin nggak ada di sini. Karena Anda sudah dikasih firman yang baik. Ya. Anda sudah ngerti kebenaran, Anda pasti benar. Amin. Dan saya yakin di sini sudah benar semua. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Dan Anda sudah benar saudara. Anda nggak usah ketakutan. Hidup di dalam tahun 2005 ini. Yang penuh persoalan, penuh masalah. Bahkan seluruh dunia masih mengatakan memang banyak masalah. Tapi bagaimana sikap kita saudara di dalam tahun yang banyak masalah?
Banyak masalah, banyak pertolongan, banyak mujizat, banyak kemenangan. Yang setuju katakan amin. Itu bagi orang-orang benar yang berlindung pada Tuhan. Coba keluarkan dulu di dalam judul yang pernah. Oh, sudah keluar. Ya, oke. Saya senang sekali. Ya. Saya senang dengan judul. Kalau nggak ada judul ini nanti pembahasannya nggak jelas. Ya. Dengan judul, yo Anda lihat dulu aja judul aja. Ya, Anda lihat judul aja. Saya senang dengan judul. Saya kalau lihat film, lihat judulnya dulu. Kalau Anda lihat film tanpa judul, bagaimana? Ya, coba WL. Berani nggak lihat film tanpa judul? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani kira-kira? Film nggak ada judulnya. Nggak tahu film apa. Ya, kabur itu. Orang hukum juga sama. Nggak boleh, nggak jelas, harus jelas. Makanya saya khotbah pun pakai judul. Nah, oleh karena itu di dalam judul ini, Anda baca dulu judulnya. 1, 2, 3. Udah. Anda baca judul, Anda pulang pasti menang. Ya, Anda diamankan Tuhan. Kenapa? Siapa pelindung kita? Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai 11. Mari kita cek sama-sama. Mazmur 9, 2 sampai 11. Saya baca pelan-pelan, Anda ngikuti saja ya. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. 5. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. 7. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. 10 sama-sama katakan dengan keras. Karena fokus khotbah di ayat 10. 1, 2, 3, 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. 11 sekali lagi. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak tertinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Ayat ini sudah jelas, ya, clear untuk kita. Sudah sangat clear. Ya. Tapi perlu saya keluarkan satu poin-poin dan kita akan tajamkan apa kata-kata ayat ini. Di dalam tadi, di dalam judul tadi, ya, Tuhan tempat perlindungan yang aman. Sesungguhnya tidak ada tempat yang aman buat manusia di dunia. Ada dulu yang mengatakan di salah satu negara di Eropa. Ada dulu di Kanada. Ternyata sekarang tidak ada yang aman. Yang aman hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara pastikan fokus kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Di sanalah kita mendapat sesungguhnya keamanan dengan tingkat persoalan yang selalu ada. Bayangkan saudara, di dalam persoalan yang selalu ada, terus kita nggak punya backup yang baik. Bayangkan aja ya, kita ada masalah-masalah selama manusia di bumi sampai hidup, ya selama hidup di bumi, pasti ada masalah. Dan saya katakan Anda nggak usah alergi mendengar masalah. Katakan, musik, jangan alergi mendengar masalah. Jangan alergi mengalami masalah, yang keras. Jadi nggak usah alergi, saudara, mengalami masalah. Ya. Mengalami masalah nggak usah alergi. Kenapa? Kita masih hidup di bumi. Yesus mengatakan pikulah salib dan ku. Itu bicara soal persoalan. Tetapi saudara, saat kita pikul, jangan kita pikul sendiri. Ada Yesus yang membackup. Amin.
Dan saudara-saudara, saya ingin tertarik kata satu persatu ya. Coba keluarkan slide yang kedua. Kata pelindungan dari asli bahasa Ibraninya, dari kata miskab. Ini berbicara yaitu benteng. Atau tempat pertahanan yang tinggi. Saudara, benteng yang paling kuat yang saya amati sampai sekarang, yaitu di Tiongkok. Ya, Great Wall. Itu sudah berabad-abad, saudara. Sampai sekarang masih eksis. Ya. Masih ada. Masih berdiri dengan baik. Walaupun ada renovasi kecil-kecil, itu normal. Tapi masih kuat. Dan benteng ini, saudara, kalau dikatakan pasti tinggi. Dikatakan, saudara, kalau perlindungan itu dalam bahasa Ibraninya, dengan menggunakan kata miskab, itu tempat yang tinggi, yang kuat. Dibayangkan oleh pemazmur, Tuhan itu seperti apa? Tuhan yang dibayangkan oleh pemazmur, Tuhanku yang hebat itu seperti apa? Pemazmur mengalami di lapangan kehidupan, dia mengalami persoalan-persoalan. Maka dia sudah punya Tuhan yang hebat itu seperti apa? Dia menggambar seperti benteng. Bentengnya saudara, tinggi tempatnya. Ya, dan kuat. Kalau benteng tempat yang tinggi saudara, itu pasti super aman. Ya, ini konsep yang zaman setting ayat ini ditulis saudara, ya, kondisinya. Kalau sekarang dengan benteng yang kuat pun saudara, lah kena rudal ya brodol kalau sekarang. Tetapi konsepnya artinya di dalam masa Daud itu saudara, Tuhannya seperti itu sangat kuat sekali. Karena apa? Tempat pelindungannya itu tempat yang bagus, yang baik. Maka saudara dan saya, kita harus punya perlindungan di dalam nama Yesus. Yang kedua saudara, terinjak. Nah, terinjak ini menggunakan kata dak. Arti kata dak ini saudara, ini orang yang tertindas. Tertindas, tertekan. Kita mungkin saudara, saat ini masih merasa, walaupun di tahun baru ini saudara, mungkin masih tersisa ada persoalan. Apa kita masih tertindas saudara? Anda nggak usah angkat tangan. Apakah kita masih juga tertekan oleh persoalan? Pemazmur menggambarkan saudara, tindasannya atau tekanannya ini seperti saudara mau dihancurkan. Digambarkan seperti mesin ya, yang akan siap menghancurkan supaya nggak berbentuk lagi. Supaya Daud itu habis. Kira-kira seperti itu. Kalau kita masukkan di buah, di blender, itu mesinnya jalan, maka buah itu nggak akan berbentuk. Nah, musuh-musuh Daud seperti itu menggambarkan Daud akan dihancurkan, dihabisi, dan lenyaplah. Tetapi nanti kita pelajari, Daud punya sikap. Dia percaya, aku nggak bisa dihancurkan, walaupun menghadapi yaitu kesesakan. Kesesakan dari kata Sarah. Ini berbicara yaitu keadaan yang sukar, keadaan yang rumit, yang menyedihkan dan berbahaya. Apakah kita saudara hari ini menghadapi seperti itu? Siapa hari ini saudara yang menghadapi benar-benar sangat berbahaya? Sangat benar-benar dangerous. Siapa saudara? Adakah? Nggak ada. Berarti Anda apa? Punya persoalan yang nggak berbahaya, yang biasa-biasa. Kalau ada pun saudara yang berbahaya pun, Tuhan siap menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Berarti saudara, Tuhan itu sudah mengamankan kita. Bukan hanya persoalan yang biasa. Sangat yang sulit, keadaan yang sukar, yang menyedihkan. Bahkan yang menyedihkan, kemarin saya ketemu sama anak saudara ya. Sangat menyedihkan. Cuma saya pelan-pelan secara psikis saya keluarkan saudara. Ya. Dia mengempet. Mengempet itu apa? Bahasa Prancis. Mengempet. Tim musik saya membantu. Mengempet. Apa? Yang pinggir. Tim musik minggir. Ini siapa yang? Mengempet. Persoalan apa itu? Menahan ya. Gak bisa mengeluarkan. Anak umur 18. Dia tertindas oleh orang tua. Saya katakan, Mas, itu orang tua kandung atau apa? Pertanyaan saya standar dulu. Saya pikir ini anak adopsi atau anak nemu di mana nggak tahu. Saya dengarnya kok beda, tertindas. Sejak kapan? Sejak 4 tahun. 4 tahun. Di sana ada suatu perceraian. Wah, saya kaget. Dasarnya ada perceraian, terus akhirnya pisah orang tua. Karena faktor KDRT dan ekonomi.
KDRT ekonomi ini yang menjadi pemicu KDRT yang muncul. Dan akhirnya pisah lah secara pengadilan. Tetapi anak ini sudah masih kecil kan perlu proteksi, kasih sayang, bahkan support duit. Kan pembiayaan sekolah. Dan ibunya juga kerjanya harusnya disupport juga. Sebagai anak kan gak ada mantan anak. Maka anak ini suruh mau nemui orang tua gak bisa. Sama neneknya, sama Bude. Bude ini apa Indonesia? Bude. Musik aja yang membantu. Bude, tante ya, bibi, nah atau apa, ya bibi, Bude ya, oke, tante. Saudara itu dihalang-halangi. Kamu jangan mengganggu papamu ya, jangan mengganggu papamu ya. Anak kecil saudara, dari kecil sudah menghadapi tertindas, tapi dia ngempet, menahan. Pas mana saya ditemukan saudara sama salah satu keluarganya yang mendampingi. Karena anak ini masih di bawah umur, belum 18 tahun. Saya minta didampingi oleh orang dewasa. Saya pelan-pelan saya korek secara psikisnya. Anda mau melangkah hukum, ya, mau menuntut keadilan hukum, yes, aku setuju. Tapi ini orang tua kandung, saya katakan. Apa Anda siap duel sama orang tua kandung? Saya tembak kata-kata, Anda siap enggak? Tak yakinkan dulu. Dia nggak bisa jawab kebingungan. Terus apa yang Anda tuntut? Ya, tanda kutip, dia minta 1 bulan. Jut, oh ya angkanya jut. Nggak terlalu besar menurut saya. Oke, wajar 1 bulan. Terus kalau enggak bagaimana? Kalau dia, papamu nggak mau ngasih. Nah ini Pak, saya perlu advokat. Wah perlu saya. Terus saya katakan, loh nanti kamu kan mau kawin, kan perlu orang tua juga walaupun sudah pisah. Nah, saya sentil akhirnya sebenarnya hal apa yang mendasari Anda sampai kepahitan, langsung keluar nangis dia. Biar air matanya. Tisu di depan langsung diambil sebanyak-banyaknya. Ya sering orang ngepel yang bocor-cor, ya nggak bisa disumbat lagi, ada yang mengucur. Ini dia ngempet bertahun-tahun sejak umur 4 tahun John, sampai hampir 18. Terpendam ya suatu persoalan yang rumit sekali yang nggak bisa dibicarakan dengan orang luar. Dan akhirnya kemarin saya yakinkan dulu kalau Anda mau temui dulu orang tua, mbak Anda ya, terus bude Anda temu dulu sebelum melangkah hukum. Saya nggak kesenangan kalau melangkah hukum ini gara-gara keluarga besar, saya nggak kesenangan. Tapi kalau terpaksa, ya sudah, saya katakan. Tapi Anda lakukan dulu. Ya Anda lakukan dulu, kalau oke, sudah mentok, sudah nggak bisa, oke, hukum berjalan. Nah, saya ingin mendengar nanti bagaimana. Dan orang ini, saudara, suatu persoalan yang tertekan sampai stres. Ya. Sampai dia mau makan, nggak ada rasa apapun, saudara. Pernah kalian rasa sate ini, sate rasa apa? Nggak ada rasanya semua, nggak ada rasa. Dan akhirnya saudara tidak menikmati suatu kehidupan. Kenapa? Ada persoalan yang sangat hebat sekali. Setiap orang persoalannya beda-beda. Tetapi apakah kita juga sama menghadapi seperti itu saudara? Persoalan yang sangat hebat. Bahkan kalau bisa saudara, persoalan ini dalam kesesakan ini saudara, itu bisa berbahaya, menyedihkan, bahkan menghancurkan. Kalau seperti itu pun saudara, ada penolong. Yes. Kalau anak ini saudara sudah cari keadilan hukum, mungkin ditolong oleh hukum. Tapi kalau kita ngomong kerohanian, ada penolong kita, yaitu siapa namanya? Tuhan Yesus. Anda yang setuju katakan amin, tepuk tangan. Hanya TY, Tuhan Yesus. Ya. Kalau manusia paling advokat yang bisa membantu. Atau dengan cara instrumen hukum. Wah, puji Tuhan, kalau ngomong hukum saya tertarik. Saya sedikit aja untuk memuliakan nama Tuhan ya. Saya tinggal mengatakan gini aja. 2 dokter yang lama, saya sudah sandang. 3 dokter yang ketiga sudah disahkan. Tanggal 3 Januari, hari Jumat. Jumat kemarin. Anda liburan, saya menghadapi sidang di depan para profesor. Ya, profesor. Dan orang-orang yang berilmu tinggi yang sangat dalam. Bagaimana saya ingin menghadapi itu?
Oke, saya sudah pengalaman dokter 2, ini dokter yang ketiga, dokter hukumnya. Saya di sidang, saya berperan, saya membayangkan seperti advokat. Saya lagi di sidang, saya harus membela diri saya. Tapi puji Tuhan, gini saudara. Saya bisa menjawab setiap pertanyaan dengan baik, bahkan dengan lantang, dengan mantap. Dan para penguji akhirnya mengatakan gini, saudara. Terutama diwakili oleh pihak dekan. Belum pernah ada ujian terbuka seperti dalam disertasi. Hanya seperti ini, seperti Pak Johan. Keren, sangat keren. Wah, puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ada yang setuju katakan amin, tepuk tangan. Semua karena anugerah. Memang saya belajar. Tetapi tangan saya begini. Sebelum saya melangkah pun, ya, belum saya masuk di ruangan itu, saya sudah berdoa. Tuhan, aku percaya. Memang banyak profesor ya, yang lagi menyidang. Lagi mempersalahkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Urapi hambamu, hikmatmu Tuhan curahkan. Ya. Biar hamba bisa menjawab dengan baik. Itu semua saya begini. Jadi saya menang pun atau saya bisa berhasil dengan baik. Bahkan nilainya sangat memuaskan. Secara bahasa akademik apa? Coba. Musik, bahasa akademik. Cum laude. Ya. Sangat memuaskan hasilnya. Puji Tuhan. Tuhan pun akan memberi Anda berkat yang memuaskan. Yang setuju katakan amin. Karena kita begini, ya. Dan saya sampai disupport. Ayo Pak, dokter yang keempat Pak. Wah, bisa masuk kampus Pak? Tidak. Saya mau masuk kampus lagi. S1 lagi, S2, S3. Sampai dokter keempat. Saya upayakan. Ya, saya upayakan. Tapi apakah bisa? Karena sebentar lagi saya harus riwa-riwi ke beberapa tempat. Kasus-kasus yang banyak. Enggak lama nanti ke Polda Bali. Terus di daerah lain lagi, dan juga di Surabaya, di pengadilan Surabaya, di kantor polisi dan lain. Apa saya bisa masuk kampus? Ya. Untuk dokter yang keempat saya siap sebenarnya. Saya sudah pengalaman bolak-balik kuliah di kampus, ya itu sampai Ibu Lena mengatakan, wis berapa kali kamu di wisuda? Wah, saya ngitung. Ya S1, S2, S3, diulang lagi, S1, S2, S3, lagi S1, S2, S3. Ya. Sampai Ibu Lena, saya ikut aku wisudanya nanti. Saya berkali-kali. Bukan karena bosan, karena ya sudah paling gitu-gitu aja. Tetapi saya katakan begini, saudara. Saya menghadapi persoalan-persoalan yang beda, tetapi yang juga sangat rumit. Tetapi saya bisa menang. Anda pun sama. Anda menghadapi persoalan yang rumit pun Anda pasti menang. Yang setuju kata amin, tepuk tangan yang terbaik. Hal yang berbahaya pun, saudara, Tuhan sanggup mengamal saudara. Bahkan tahun ini, saudara, tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Karena kita tahu, saudara, tempat perlindungan kita siapa. Coba slide yang ketiga. Ada hal yang perlu kita tajamkan, saudara. Ada 3 hal. Supaya Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Yang pertama, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tetap bersyukur dan bersuka. Bersukaria, bersukacita. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Aku mau bersyukur ya Tuhan. Sedang menghadapi musuh yang seperti mesin yang ganas yang akan memblender. Pemazmur bersyukur. Dan tetap bersukaria. Kenapa? Aku punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang hebat. Dia bersyukur kenapa? Aku tahu aku pasti menang lagi, dan menang lagi. Dan musuhku habis lenyap. Itu pemazmur Daud. Anda saat ini coba, dengar baik-baik. Ngomong masih awal tahun yang benar ini, saudara. Ya. Awal tahun yang benar kenapa? Awal yang membuat langkah kita benar sampai ke depan. Ini yang menentukan. Karena apa? Minggu yang pertama. Di dalam awal tahun. Maka kalau langkah kita sudah benar, saudara, kita bersyukur, bersuka cita karena ada persoalan. Maka Anda sepanjang tahun ini menikmati mujizat-mujizat. Yang percaya katakan amin. Bersyukur itu, saudara, tidak boleh ngomel. Yang keras di musik. Tidak boleh apa? 1, 2, 3. Yang lebih keras. 1, 2, 3. Tak boleh ngomel. Saya ingin tes jemaat. Apakah Anda rela enggak bisa nerima? Tidak boleh ngomel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Minggit, yang keras Pak. Tidak boleh? No ngomel. Bersyukur. Ada masalah, pusing kepala. Bersyukur. Pusing-pusing cokot-cokot hilang.
nggak pakai obat. Maaf kata, saya nggak tahu obat apa yang harus saya minum. Saya nggak pernah pengalaman. Pernah sekali pas pilek, pilek aja. Karena saya harus ketemu orang, harus tak mampetkan. Terpaksa. Saya bilang gini, dalam nama Yesus mampet, tapi masih ngocor. Ya Tuhan, aku pakai obat, tapi engkau penyembuh. Langsung mampet. Haleluya. Saya tetap balik ke Tuhan. Saya nggak pernah minum obat yang lain. Kenapa? Saya tahu ada persoalan. Ya. Tetapi saya selalu bersyukur dan bersukacita. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Kenapa takut? Ya bersyukur aja. Tahun ini coba banyaklah bersyukur. Amin. Banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Memang ada persoalan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Terus? Dalam lembah kelam yang menakutkan, lembah yang gelap, Tuhan berkali-kali juga menolong kita yang percaya, katakan amin. Berkali-kali masalah, berkali-kali pertolongan, berkali-kali mujizat. Wah, luar biasa. Jadi saudara, bersyukur, gak boleh ngomel, tetap bersukacita. Karena Tuhan kita, saudara, suka orang yang bersyukur. Kata musik yang keras, suka bersyukur. Suka bermazmur. Sama dengan kemenangan. Jemaat yang setuju katakan amin. Resepnya gampang, kemenangan itu saudara atau mujizat. Bersyukur dan bersyukur. Gak ngomel. Maka mujizat. Banyak orang angel Pak mujizat itu Pak. Gak angel. Gak sulit. Saya menghadapi persoalan yang rumit. Menang dan menang dan menang dan menikmati mujizat. Karena apa? Bersyukur dan tidak ngomel. Dipraktekan. Kata musik, dipraktekan. 1, 2, 3. Jemaat yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua bagaimana saudara? Supaya Tuhan jadi tempat pelindungan. Hanya Dia sebagai pembela. Ayat 4 sampai 6 sudah dibaca. Pemazmur tahu sudah musuhnya ganas sekali. Tetapi pemazmur yakin Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Yang dikenal zaman itu leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang dikenal oleh pemazmur Daud. Allah yang begitu hebat yang gak berubah. Yang selalu menolong umatnya yang mencari pertolongan. Maka Daud sudah tahu Tuhan engkaulah pembelaku. Maka saudara, kalau kita mau Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, biarlah kita paham hanya Dia sebagai pembela kita. Amin. Jangan cari pembela cara yang lain, saudara. Ya, cara yang lain ini nanti beda konsepnya. Nanti ini bisa mengubah pola pikir Tuhan atau cara Tuhan bekerja. Tuhan punya cara, saudara. Tuhan punya resep. Ada masak rawon, ya kalau nggak standarnya, pasti rawon itu jadinya akan kacau. Ada masak soto nggak sesuai dengan standarnya, bumbunya Anda kurang-kurangi, pasti beda. Soal pedas atau nggak pedas itu beda. Tetapi sudah ada bumbu rempah-rempah yang standar. Kalau soto ya soto, kalau rawon ya rawon. Anda masukkan bumbu rawon, dan bumbu soto, plus bumbu ini, bumbu apa ini? Bumbu lodeh, sayur lodeh. Maka jadinya apa, saudara? Gak jelas. Anda mau apa? Kalau sayur lodeh, sayur lodeh. Di dalam satu tempat ada masuk bumbu rawon, bumbu soto, bumbu lodeh. Apa rasanya teh musik? Rasa apa itu? Yosua, rasa apa? Nano-nano. Haleluya. Nano-nano enak dengarnya. Tapi kalau makanan nano-nano itu bisa aneh. Satu sendok kita tempelkan di bibir, nggak jadi. Kenapa nggak jadi itu musik? Karena orang enak, nggak enak. Lah Tuhan kita sama, saudara. Ya.
Kalau kita hanya pembela kita Tuhan, udah gak usah dicampur-campur dengan pembelaan yang lain. Gak usah cari mbak-mbak yang janggutnya panjang. Apa mbak-mbak panjang itu apa? Bukan master kungfu ini. Apa Pak Enggi? Mbak-mbak yang panjang janggutnya Pak. Siapa itu Pak? Paranormal. Ya. Jangan cari cara-cara begitu. Atau cari yang lain, nggak perlu. Hanya Yesus sebagai pembela, amin. Pemazmur menyatakan hanya Tuhan pembelaku. Maka suruh pemazmur nggak bisa dihancurkan. Adapun tahun 2005 ini dan sampai seterusnya, Anda nggak bisa dihancurkan oleh apapun. Yang setuju katakan amin. Karena siapa pembela kita? Pembela kita, Tuhan yang penuh kuasa dan yang terakhir, saudara, bagaimana caranya supaya Tuhan menjadi tempat pelindung? Katakan sama-sama 1, 2, 3. Percaya, kuasanya tidak terbatas. Ini yang disukai oleh Tuhan, saudara. Makanya, saudara, saya baca Pemazmur, saudara, menghadapi persoalan yang menang akhirnya. Persoalan yang menakutkan, pernah dalam kondisi tertindas, tertekan, berbahaya, akhirnya menang. Karena Pemazmur, saudara, di dalam ayat 11, ya, jadi baca. Di sana dia percaya kuasanya Tuhan itu unlimited, unlimited, no limit, nggak bisa dibatasi. Kuasa yang nggak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Itu kuasa Tuhan. Apakah kita masih percaya saudara, kuasa Tuhan Yesus sekarang sampai seterusnya dalam hidup kita adalah kuasa yang tidak terbatas yang sanggup menolong saudara? Yang percaya kata amin, tepuk tangan. Saya senang dengan lagu tadinya. Coba, musik aja, instrumen. Kalau Tuhan pelindungan, ini adalah salah satu lagu yang diungkapkan oleh Pemazmur. Dia adalah Tuhan, Tuhan pelindungan. Maka saudara hari ini juga kalau kita yakin, bila Tuhan tempat pelindungan kita saat kita di dalam kesusahan, maka di sana saudara Pemazmur menggambarkan sangat terbukti pertolongannya. Yakinkan saudara, Anda menyanyi sama-sama. Ya. Mari kita nyanyi sama-sama saudara. Di dalam suatu apapun persoalannya, di dalam kondisi yang menakutkan pun, maka di sana Tuhanlah tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Dari atas sama-sama nyanyikan semua. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Oh, haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Sama-sama nyanyikan jemaat. Tuhan memang Dialah perlindungan kita. Hanya Dia satu-satunya kekuatan, sumber kekuatan kita. Saat kita minta pertolongan, saat susah, terbukti pertolongan. Sakit sama-sama dengan iman katakan dan raihlah mujizat. Tuhanlah
Tuhanlah perlindunganku, haleluya. Dialah kekuatanku, menolong di waktu susah, sangat terbukti. Nyanyikan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau mari singkat we. Haleluya, nyanyikan. Haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Ku mau sembah, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Mari kita buktikan, kita sembah Dia. Mari semua menyembah. Semua menyembah. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Mari angkatlah suaramu Bapak Ibu. Semua menyembah, fokus pada Tuhan. Hanya mencari pada Dia pembela. Dia sumber pertolongan, sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami puji-puji-Mu. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami besarkan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah penolong kami. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan, terpujilah Yesus Raja. Kami mengucap syukur sebab kasih setia-Mu. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.